أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Amma ba'du. Tayyib. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan bahasan kita tentang al-mu'awwiqatu an talabil ilmi. Penghalang-penghalang dalam mendapatkan ilmu. Kemarin kita sebutkan yang pertama adalah fasadun niyati, rusaknya niat. Kemudian yang kedua adalah al-mu'awwiqus tsani hubbus syuhrati wa hubbut tasadduri, cinta atau suka terkenal. Hubbus syuhrah, ingin terkenal, ingin tampil. Wa huwa dakhilun tahta niyati, ini masuk dalam masalah niat. Walakin yufarradu li ahamiyatihi, akan tetapi dibahas secara menyendiri karena sangat penting. Karena dia adalah perkara yang penting. Wasyuhratu wattasadduru da'un wabilun la yaslam minhu illa man 'asamahu Allah. Cinta ketenaran, cinta kemasyhuran, keinginan untuk terkenal atau ingin tampil, da'un wabil, ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. La yaslam minhu illa man 'asamahu Allah, tidak akan selamat darinya kecuali orang-orang yang dibebaskan atau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit ini. Kama qala Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala, akhirul asya'i nuzulan min qulubis salihin hubbus sultati wat tasadduri. Sesuatu yang paling terakhir hilang dari hati orang-orang soleh adalah hubbus sultah, keinginan untuk berkuasa, wat tasadduri, dan keinginan untuk tenar, untuk tampil, untuk menjadi orang yang terdepan. Ini yang paling akhir, paling terakhir hilang dari hati orang-orang soleh. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan orang-orang yang hatinya tidak seperti orang-orang yang soleh? Maka tentu keinginan untuk terkenal atau ketenaran, cinta ketenaran, cinta menjadi orang yang terdepan, maka ini sulit sekali untuk dihilangkan. Maka kita berusaha. Tayyib. Fa idza kanat niyatut talibi, maka apabila niat seorang penuntut ilmu adalah ayyashtahira ismuhu, agar namanya terang, agar namanya harum, agar namanya terkenal,
wa ayyartafi'a dzikruhu, dan agar terangkat namanya, penyebutannya, agar dia disebut-sebut di sana sini. Wa ayyakuna mubajjalan, dan menjadi orang yang mulia. Kullama halla aw rahal, setiap kali dia berpindah tempat, ya, setiap kali dia berpindah-pindah atau menempati tempat-tempat yang lain, ia menginginkan agar namanya harum, ia menginginkan agar dia selalu disebut di sana sini, menjadi orang yang mulia, disanjung-sanjung. La hamma lahu illa dzalik, dia tidak menginginkan kecuali hanya itu saja. Faqad adkhala nafsahu madakhila khatirah, maka sungguh dia telah menjerumuskan, mencampakkan dirinya di tempat yang sangat berbahaya. Wa yakfi an na'rifa hadisan wahidan, dan cukuplah bagi kita mengetahui satu hadis saja. Wa huwa qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi salasatun, sesungguhnya orang yang paling pertama kali diputuskan perkaranya pada hari kiamat ada 3 orang. Ila angkal, sampai pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'ana, dan seseorang yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya serta dia membaca Al-Qur'an. Fa utiya bihi, maka Allah Subhanahu wa taala datangkan nikmat tersebut kepadanya. Fa'arrafahu ni'amahu, Allah datangkan orang-orang tersebut, kemudian Allah paparkan, Allah perlihatkan nikmatnya kepada orang tersebut. Fa'arafaha, lalu orang tersebut mengetahuinya. Qal, lalu Allah berfirman, fama fa'alta fiha, apa yang kau lakukan, apa yang kau perbuat dengan nikmat tersebut? Qala, orang tersebut menjawab, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu, aku belajar ilmu dan aku mengajarkannya. Wa qara'tu fikal qur'ana, dan aku membaca Al-Qur'an hanya karenamu. Qala, Allah berfirman, kadzabta, engkau bohong, engkau dusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma, akan tetapi engkau belajar ilmu. Liuqala, agar engkau dikatakan alimun, seorang yang alim, seorang yang pandai, seorang yang berilmu. Wa qara'ta fil qur'ani, dan engkau membaca Al-Qur'an. Liuqala, agar engkau dikatakan huwa qari'un, dia adalah qari, orang yang seorang qari, seorang pembaca Al-Qur'an. Faqad qila, dan sungguh itu sudah dikatakan semuanya. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, kemudian diperintahkan agar orang tersebut diseret di atas wajahnya sampai dia dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik.
Inilah akibatnya orang yang menuntut ilmu, belajar Al-Quran hanya untuk ketenaran, hanya untuk pengen menjadi orang terdepan, pengen menjadi orang yang disebut-sebut di sana sini, di sana berada, di sini, ya dimanapun dia berada, niatnya hanya untuk agar dikenal orang, ya, agar dia disanjung oleh orang, dimuliakan oleh orang. Tidak ada niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka cukuplah hadis tersebut sebagai peringatan. Wal haditsul akhar, dan dalam hadis yang lain juga disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya na'ayal Arab, wahai sekalian orang-orang Arab, akhwafu ma akhafu alaikum, yang paling aku takutkan atas diri kalian adalah asyirka wasyahwatal khafiyah, syirik dan nafsu, keinginan syahwat yang samar. Qala Ibnul Athir rahimahullah berkata, inna syahwatal khafiyata, syahwat yang tersembunyi, keinginan yang samar tersebut adalah hubbut tila'in nasi alal amali, cinta, suka menampakkan amal di hadapan manusia. Waja'a anil Faruq radhiyallahu anhu, dan telah datang dari Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, annahu ataba Ubayyan, bahwasanya beliau mencela Ubay, indama ra'an nasa, dikala beliau melihat orang-orang yamshuna khalfahu, berjalan di belakangnya, fanaharahu wa zajarahu, maka beliau membentaknya, qailan, sambil berkata, kuffa an hadha, berhentilah, cukuplah dari hal ini, fa innaha fitnatun lil matbu'i, karena ini adalah fitnah bagi orang yang diikuti, mudhillatun littabi'i, suatu kehinaan bagi orang yang mengikuti. Maka jauhilah hal-hal yang dapat membuat hati kita ini dan niat kita ini rusak. Jauhilah niat-niat atau keinginan-keinginan yang rusak, yang tidak baik, yang membawa kita kepada jurang kebinasaan. Ya, tinggalkanlah keinginan-keinginan untuk terkenal, untuk tenar, ya, atau ingin tampil sebagai orang yang terdepan, menginginkan, ya, agar disanjung-sanjung oleh manusia. Karena ini adalah sesuatu yang amat berbahaya, yang dapat mencampakkan kita ke dalam neraka. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari niat-niat yang tidak baik dalam menuntut ilmu dan mengajarkannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.